Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, belum lama ini kita mendengar ada kasus anak kecil usia 15 tahun yang membunuh seorang balita berusia 5 tahun. Sungguh sangat prihatin kita mendengar berita ini. Bagaimana bisa terjadi? Para psikologi mulai meneliti sebenarnya latar belakang anak ini membunuh. Kemudian polisi menyelidik, ternyata ada tulisan-tulisan atau curhatan anak tersebut, baik itu di kertas dan juga di papan tulis. Dan para psikologi mempelajari tulisan dan juga gambar yang dibuat oleh anak tersebut. Alhasil, saudaraku, para psikolog memberikan komentarnya bahwa anak ini kurang kasih sayang dari sang ayah. Anak ini mempunyai luapan-luapan emosi dalam dirinya yang tidak tersalurkan. Tidak ada teman, tidak ada orang yang bisa mendengarkan apa yang dirasakan oleh sang anak tadi. Dari sini saya ingin menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menyambung komunikasi yang sehat antara ayah dengan anaknya. Di Al-Quran dapat kita temukan banyak sekali ayat antara komunikasi antara ayah dengan anaknya. Terlihat dalam surat Al-Baqarah, Yakub berbicara kepada anaknya, "Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Ketika sudah hampir maut mendatangi Yakub, maka dia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di," apa yang akan engkau sembah setelahku? Kemudian anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Kami akan tetap menyembah Tuhanmu, dan Tuhan Ibrahim, Tuhan Yakub, Tuhan Ismail dan Tuhan Ishaq, yaitu ilahan wahidan. Kemudian pada surat lain, yaitu surat Luqman, kita temukan bagaimana Luqman berbicara kepada anaknya, "Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah." Dan juga ada komunikasi antara Ibrahim dengan ayahnya dan Ibrahim dengan Ismail, dan masih banyak lagi, saudaraku. Di dalam hadis juga Rasulullah banyak berbicara dan berkomunikasi dengan anak kecil. Rasulullah pernah menegur seorang gulam atau seorang anak, "Ya gulam, samillah." Wahai anak kecil, sebutlah Allah ketika engkau mau makan. Wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Kemudian ada sebuah kisah, yaitu anaknya Ummu Sulaim yang mempunyai kunyah atau panggilan Abu Umair. Abu Umair ini mempunyai mainan yang bernama Nughair. Setiap Rasulullah melihat Abu Umair ini memainkan mainannya, yaitu Nughair, Rasulullah selalu membercandainya, karena dhahakahu, yaitu menertawakannya. Namun pada suatu saat terlihat oleh Rasulullah muka Abu Umair yang sedang sedih. Kemudian Rasulullah menegurnya, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang terjadi terhadap mainanmu atau Nughair itu? Kemudian Abu Umair menjawab, "Mata Nughair ya Rasulullah SAW." Ini salah satu bentuk bagaimana Rasulullah SAW menjalin hubungan, menjalin komunikasi yang sehat terhadap anaknya. Al-Quran dan hadis akan mengisyaratkan kepada kita sebagai orang tua, kepala rumah tangga, untuk banyak berkomunikasi dan menyambung tali hati kepada anak kita. Meskipun seorang ayah itu mempunyai tugas yang sangat banyak, diantaranya adalah memberi nafkah, namun di sisi lain kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu mendidik karakter anak kita. Hari ini banyak sekali serangan-serangan yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Di antaranya adalah gadget, di antaranya adalah laptop, komputer, di antaranya adalah internet. Banyak anak-anak yang mencari hiburan melalui cara yang sangat mudah dan instan ini. Bagaimana mereka bisa mencari hiburan? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan bersama orang tuanya, bersama ayah ibunya, tidak mendapatkan kebahagiaan kepada teman-teman sejawatnya. Akhirnya yang menjadi pelarian mereka adalah mencari hiburan di warnet, mencari hiburan di gadget.
Dan kita tahu hadirin rahimakumullah, banyak sekali nilai-nilai yang negatif ketika anak kita sudah memegang gadget atau bermain internet. Mereka tidak bisa memfilter, mereka belum bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang positif dan mana yang negatif bagi mereka. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus di dunia anak membunuh, anak mencabuli, anak mencuri, yang semua ini terinspirasi dari game online, terinspirasi dari film-film porno, terinspirasi dari film-film yang ada kekerasan, adegan kekerasan di sana. Maka kita sebagai orang tua, jangan juga kita sibuk dengan handphone kita, jangan juga kita sibuk dengan HP kita, dengan gadget kita, sehingga melupakan hak anak untuk berkomunikasi dengan kita. Paling tidak dalam satu hari ada namanya quality time kita seorang ayah kepada anak kita untuk menjalin komunikasi, bercanda, bersenda gurau dengan mereka, membuka keran komunikasi yang lancar kepada mereka. Paling tidak kita sediakan waktu itu. Saat itu kita matikan TV, kita matikan laptop, kita matikan gadget kita. Tidak butuh lama, mungkin hanya sebentar, mungkin hanya 15 menit, mungkin hanya 30 menit. Tapi itu adalah kualitas waktu yang sangat berguna bagi kita menjalin hubungan kepada mereka. Itulah pesan Al-Quran, itulah pesan As-Sunnah, pesan Rasulullah SAW, bahwa kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dan ketika kita bisa menjalin komunikasi itu, mudah-mudahan dalam mendidik anak kita untuk membentuk karakter yang baik juga akan terwujud. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.